Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Zauki. Saya dari Universitas Pelita Bangsa Cikarang dengan NIM 312110-269. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian CPU, jenis-jenis CPU, dan kegunaan CPU dan lain-lain. Istilah CPU terkadang dinyatakan sebagai sebuah kotak atau casing yang di dalamnya terdapat beberapa perangkat keras seperti motherboard, hard disk, RAM, kartu VGA, kabel atau power supply, dan lain-lain. Padahal CPU sebenarnya adalah perangkat keras hardware yang terdapat di dalam casing tersebut dan terdapat pada bagian motherboard. Agar tidak salah lagi, dalam mengartikan tentang CPU, pada video ini saya akan menyampaikan informasi yang lebih rinci mengenai CPU pada komputer. Selain itu, dijelaskan juga mengenai komponen-komponen CPU serta bagaimana proses cara kerja CPU itu pada komputer. Pengertian Central Processing Unit atau CPU. Central Processing Unit atau CPU adalah perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Mikroprosesor adalah CPU yang diproduksi dalam sirkuit terpadu. Sejak pertengahan 1970-an, satu mikroprosesor sirkuit terpadu telah umum digunakan dan menjadi aspek penting dalam pelaksanaan CPU. Fungsi CPU. Fungsi CPU seperti kalkulator, hanya jauh lebih kuat pengolahan data CPU. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika pada data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti keyboard, scanner, tuas kontrol, dan mouse. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Cara kerja CPU. Ketika data atau instruksi dimasukkan ke processing perangkat, pertama kali perangkat pada MMA melalui input storage. Jika dalam bentuk instruksi disimpan oleh control unit di program storage yang tetapi melakukan bentuk data yang disimpan dan dalam working storage. Jika register siap untuk menerima pelaksanaan kerja, maka control unit akan mengambil instruksi dari program storage untuk ditampung ke instruksi register. Sedangkan alamat memori yang diberi instruksi disimpan dalam program counter. Sedangkan data yang diambil oleh control unit kerja storage untuk ditampung di storage tujuan umum, dalam hal ini di operator daftar. Jika di pengerjaan yang dilakukan oleh instruksi storage yang di aritmatika atau dan logika, lalu akan mengambil alih operasi yang sudah dilaksanakan berdasarkan set instruksi. Hasilnya disimpan dalam akumulator. Jika hasil pengolahan telah selesai, maka control unit akan mengambil hasil pengolahan di akumulator untuk ditampung kembali ke working storage. Jika pembangun secara keseluruhan telah selesai, maka control unit akan mengambil pengolahan kerja penyimpanan untuk ditampung ke output storage. Kemudian nanti output storage mulai mengelola akan ditampilkan di perangkat output. Pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis CPU. Pertama, single core CPU. Jenis CPU tertua yang tersedia dan digunakan di sebagian besar komputer pribadi dan resmi. CPU single core hanya dapat dijalankan satu perintah pada waktu dan
tidak efisien dalam multitasking. Ini menandakan bahwa ada penurunan kinerja yang mencolok jika lebih dari satu aplikasi dijalankan. Dual core CPU. CPU yang terdiri dari dua inti yang kuat dan berfungsi seperti CPU ganda yang bertindak seperti satu. Berbeda dengan CPU dengan satu single core, prosesor harus beralih bolak-balik dalam array variabel aliran data. Dan jika atau lebih tas dijalankan, CPU dual core mengolah multitasking secara efektif. Quad core CPU. CPU quad core adalah model yang disempurnakan dari beberapa fitur dan desain CPU inti dengan 4 inti pada satu CPU. Mirip dengan CPU dual core yang membagi beban kerja di antara core, dan quad core kemungkinan multitasking yang lebih aktif. Hal ini tidak menandakan operasi tunggal yang 4 kali lebih cepat dari yang lain. Prosesor hexacore. Hexacore adalah prosesor multi-inti lain yang tersedia dengan 6 inti dan dapat dijalankan tugas yang bekerja lebih cepat daripada prosesor quad core dan dual core. Untuk menggunakan komputer pribadi, prosesor hexacore sederhana, dan sekarang Intel diluncurkan dengan Intel Core i7 pada tahun 2010 dan prosesor hexacore. Namun di sini pada penggunaan smartphone hanya digunakan prosesor quad core dan dual core. Saat ini smartphone tersedia dengan prosesor hexacore. Prosesor octa-core. Dual core dibangun dengan 2 core. 4 core dibuilt-in quad core. Hexa hadir dengan 6 core di nama prosesor octa dibandingkan dengan 8 core independen untuk menjalankan tugas efektif yang efisien dan bahkan bertindak lebih cepat daripada quad prosesor inti. Prosesor deca-core. Prosesor dengan double core terdiri dari 2 core, 4 core tersedia dengan quad core. 6 core tersedia dalam prosesor hexacore. Deca-core tersedia dengan 10 sistem independen yang dijalankan untuk mengeksekusi dan mengelola tugas yang berhasil daripada prosesor lain yang dikembangkan hingga sekarang. Berikutnya adalah komponen-komponen CPU. 1. Unit control. Unit control yang mengatur jalannya program. Komponen ini tentu ada di semua CPU. CPU bertugas mengontrol komputer sehingga sinkronisasi yang terjadi antara komponen bekerja dalam menjalankan fungsi operasi. Termasuk tanggung jawab unit control ialah mengambil perintah instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi. Tugas dari unit kendali ini adalah mengatur dan mengontrol alat input dan output, mengambil instruksi dari memori utama, dan mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk diproses, dan mengirim instruksi ke AUL bila ada perhitungan aritmatika dan pembagian logika, lalu mengatasi kerja dari ALU. Kedua, register. Register adalah perangkat menyimpan kecil yang memiliki akses ke kecepatan yang cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses.
Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah atau data untuk diproses lebih lanjut. Dengan analogi, register ini dapat diibaratkan sebagai memori dalam otak ketika kita melakukan pengolahan manual, sehingga otak dapat dibarangkan sebagai CPU yang berisi kenangan unit kontrol yang mengatur semua aktivitas tubuh dan memiliki tempat untuk melakukan perhitungan dan perbandingan logika. Ketiga, unit ALU. Unit ALU berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasarkan instruksi yang ditentukan. ALU sering disebut bahasa mesin dikarenakan pada bagian ini ALU terdiri dari dua bagian, aritmatika satuan dan boolean unit logika yang masing-masing memiliki sertifikasi pekerjaan sendiri. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan perintah program. ALU melakukan semua operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut ADEL. Keempat, CPU interconnection adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU yaitu ALU, unit control, dan register, dan juga dengan bus-bus internal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya seperti memori utama, piranti masukan dan keluar. Berikutnya adalah bagian-bagian CPU. Bagian-bagian CPU terdiri atas 1. Casing. Casing adalah bagian paling luar dari PC yang sering disebut sebagai CPU ini. Fungsinya yaitu sebagai penutup dan tempat dudukan komponen lain serta sebagai pelindung komponen-komponen di dalamnya dari kotoran dan debu. 2. Prosesor. Prosesor merupakan otak atau induk dari setiap pemrosesan komputer. 3. Motherboard. Motherboard seperti namanya merupakan sebuah papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat dudukan komponen elektronik dan komponen komputer lainnya yang sering berhubungan. Fungsi utama yaitu untuk menghubungkan setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar data satu sama lain. 4. RAM. RAM, Random Access Memory, merupakan sebuah memori utama komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang telah diproses oleh prosesor sebelum dilanjutkan ke bagian lain yang membutuhkan. Oleh sebab itu, RAM juga sering disebut sebagai memori penyimpanan sementara. Kelima, hard disk. Hard disk berfungsi sebagai tempat penyimpanan data serta konvensional yang umum digunakan. Umumnya, hard disk saat ini memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat besar, mulai dari ratusan GB hingga TB. Contoh data yang disimpan dalam hard disk yaitu lagu, video, gambar, aplikasi, dan lain-lainnya. Keenam, VGA card. VGA Video Graphic Editor. Card merupakan komponen yang berfungsi untuk mengelola data grafis untuk ditampilkan ke monitor. VGA card merupakan salah satu komponen paling penting saat menjalankan aplikasi yang menampilkan grafis di monitor seperti game, video, dan sebagainya. Ketujuh, sound card. Sound card berfungsi untuk mengelola data berupa audio dan suara dari ke perangkat keras yang berkaitan seperti speaker dan mic. 8. Optical disk drive. Optical disk drive atau lebih sering disebut dengan DVD-ROM saja merupakan komponen yang berfungsi untuk membaca dan menulis pada piringan CD atau DVD. Kesembilan,
Power supply. Power supply berfungsi untuk meneruskan atau mengalirkan listrik ke setiap komponen komputer agar dapat bereparasi. 10. Cooler. Saat alat yang berfungsi untuk mencegah tadinya overheating atau panas berlebihan dengan cara mendinginkan suatu fraksi panas dengan menggunakan media cairan dingin, sehingga akan menjadi perpindahan panas dari fluida yang panas ke media pendingin tanpa adanya perubahan suhu. 11. LAN, Local Area Network. Local Area Network merupakan internet dan jangkauan mencakup wilayah lokal dan menggunakan kabel seperti UTP, Unseld, Twined Pair, Hub, Polar, dan sebagainya. Selanjutnya adalah siklus instruksi dasar. Untuk memproses suatu instruksi dilakukan melalui 2 tahap, yaitu mengambil instruksi atau instruction fetch dari memori. Fetch instruksi adalah operasi umum bagi setiap instruksi dan terdiri dari pembacaan instruksi dari suatu lokasi di dalam memori. Dan yang kedua, mengeksekusi instruksi tersebut. Instruksi execution. Eksekusi instruksi dapat melibatkan sejumlah operasi dan tergantung pada sifat-sifat instruksi. Selanjutnya adalah siklus instruksi yang dapat dilihat dari diagram siklus instruksi. Pertama, IAC, Instruction Address Calculation. Pertama, IAC yang menentukan alamat perintah berikutnya yang akan dieksekusi biasanya melibatkan penambahan bilangan tetap ke alamat perintah sebelumnya. Kedua, IF, Instruction Fetch. Selanjutnya diterima oleh IF yang di mana ia membaca dan menerima perintah dari lokasi memorinya ke CPU. Ketiga, IOD, Instruction Operation Decoding. Lalu IOD menganalisa perintah untuk menentukan jenis operasi apa yang akan yang dibentuk dan operan yang akan digunakan. Keempat, OAC, Operation Address Calculation. OAC menentukan alamat operation. Hal ini terjadi apabila melibatkan referensi operan pada memori. Kelima, OF, Operation Fetch. Selanjutnya OF mengambil operasi dari memori atau dari modul input atau output. Keenam, DO, Data Operation. Dilanjutkan dengan DO yang membentuk operasi yang diperintah dalam instruksi. Di sini setelah DO melakukan tugasnya, dia melanjutkan oleh OAC membentuk operan kembali. 7. OS, Operan Store. OS menyimpan hasil eksekusi dalam memori. OS melanjutkan ke instruksi selanjutnya yang dimana kembali lagi ke IAC, dan seperti itulah siklus instruksi dari CPU terjadi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.